Bentar, masih loading. Belum ngerek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di kegiatan kita pelatihan sekolah penggerak di hari ke-7 ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Alhamdulillah baik. Nah, untuk menambah semangat ini, untuk ngecek semangat, saya mau ngecek semangat Bapak Ibu semuanya ya. Ikuti instruksi saya, kemudian jawab. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sekali lagi ya, biar emosi positif semangat di pagi hari ini bisa masuk ke kita. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk ke hari ke-7 pelatihan sekolah penggerak. Nanti ada beberapa pemaparan terkait dengan asesmen. Tapi sebelum masuk ke pemaparan tersebut, saya lihat di LMS Panjenengan semua sudah luar biasa sekali. Di kemarin malam ya berarti ya, sudah mengerjakan dengan sangat luar biasa. Saya sampai kewalahan ya melihat dan mengeceknya. Nah, ini akan saya tampilkan ya untuk refleksi dari tugas yang sudah Bapak Ibu kirimkan atau kerjakan di laman LMS-nya masing-masing. Bentar ya. Coba saya buka dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun ya? Sudah, Bu. Oke, nah di sini bisa kita lihat untuk Pak Hari dan Bu Yuli ya, pada refleksi kegiatan asinkronus di mana kegiatan 67A yang memulai dari diri sendiri sudah dikerjakan dengan maksimal. Kemudian untuk sesi eksplorasi ada 13 hal untuk mengeksplorasi dari pengetahuan kita terkait dengan asesmen sudah dikerjakan dengan maksimal. Sudah memberikan tanggapan juga untuk teman berupa pernyataan dan pertanyaan. Kemudian untuk kegiatan 67C, 67C1, kegiatan kolaborasi ya, 67D, kegiatan demonstrasi kontekstual, dan 67E yang merupakan refleksi dari kegiatan di modul yang ke-6 ini sudah dilakukan dengan maksimal juga sehingga Bapak Ibu semua mendapatkan centang ya. Ini centang itu berarti sudah dikerjakan. Kemudian untuk tanggapan di sini ada beberapa yang di poin eksplorasi atau di 67B itu hanya memberikan pertanyaan atau pernyataan. Nah, di sini sudah saya beri tanda 1 sampai 13, tapi untuk yang merespon atau menanggapi temannya saya kasih tanggapan good. Jadi untuk refleksi kita di pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang belum menanggapi teman, entah itu memberikan tanggapan berupa pertanyaan lagi atau mensupport, tapi bukan hanya sepakat atau setuju ya, tapi mensupport atau menyempurnakan dari apa yang sudah ditulis teman atau catatan teman. Nah, itu untuk menunjang dari hasil keaktifan Bapak Ibu agar direfleksi tanggapannya mendapatkan poin juga. Ngoten ya Bapak Ibu. Sudah paham atau ada yang ditanyakan terkait refleksi kegiatan asinkronus kita? Sudah, Bu. Kalau saya sudah paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Kemudian di sini saya tidak henti-hentinya mengingatkan Bapak Ibu semua, terutama di kesepakatan kelas ya. Di kesepakatan kelas ini yang pertama kita sudah sepakati mulai dari hari pertama kalau kita harus datang tepat waktu. Kalau jamnya sudah menunjukkan pukul 8, kita harus memulai kegiatan pembelajaran kita. Kemudian kita harus memperhatikan penjelasan, baik itu pemaparan dari fasilitator maupun pemaparan dari teman. Kemudian pada saat salah satu berbicara, yang lain diusahakan bisa memperhatikan dan saling menghormati dan menghargai, terutama untuk memberikan tanggapan dan pendapat, kemudian aktif dalam kegiatan. Nah, Bapak Ibu seperti itu ya kesepakatan kita. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke pemaparan, tadi saya sudah menjelaskan refleksi dan kesepakatan kelas kita, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, bisa. Bu. Oke, untuk kegiatan berikutnya
saya akan memberikan paparan terkait asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tapi sebelum masuk ke pemaparan tersebut, di hari yang lalu atau 1 hari kemarin ini, kita sudah belajar tentang asesmen diagnostik ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu masih ingat, kita coba merefleksikan sebentar. Apa sih asesmen diagnostik tersebut? Monggo, ada yang ingin memberikan tanggapan dengan raise hand, biar saya bisa melihat. Oke, siapa ya? Oh, Bu Yuli ingin memberikan tanggapan, monggo Ibu. Oke, Bu Yuli. Yeah. Asesmen diagnosis adalah asesmen yang digunakan untuk menentukan kebutuhan pelajar atau peserta didik dan membentuk program pembelajaran individual maupun kelompok dari peserta didik. Good, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bu Yuli ya tentang asesmen diagnostik itu. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh Bu Yuli ya. Asesmen diagnostik itu kan dilakukan untuk sebagai langkah awal kita untuk mengetahui dari input awal peserta didik itu seperti apa hingga rencana pembelajaran yang kita buat nanti sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Pak Hari sepakat dengan Bu Yuli atau mau ada tambahan terkait asesmen diagnostik? Ya, saya sepakat Bu. Memang itu untuk langkah awal kita sebelum langkah selanjutnya kita harus mengumpulkan banyak informasi dengan mengidentifikasi apa itu karakter dari anak, minat dari anak. Tanpa itu kita tidak punya modal yang baik untuk proses ke depan. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Hari dan Bu Yuli. Ternyata Pak Hari dan Bu Yuli ini peserta pelatihan yang luar biasa ya, sudah menguasai materi. Saya jadi sebagai fasilitator ini semakin semangat kalau melihat diskusi di kelas kita ini hidup seperti ini. Nah, untuk asesmen diagnostik sendiri itu kemarin kita sudah dijelaskan ada jenis-jenisnya ya. Mungkin ada yang bisa membantu saya di sini menjelaskan tentang jenis dari asesmen diagnostik itu seperti apa? Raise hand boleh? Oke, Bu Yuli silahkan. Untuk asesmen diagnosis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah asesmen diagnosis non-kognitif dan yang kedua adalah asesmen diagnosis kognitif. Untuk asesmen diagnosis non-kognitif itu biasanya untuk digunakan tujuannya untuk mengukur atau mengetahui hal yang tidak berhubungan dengan aspek kognitif siswa. Kemudian yang asesmen kognitif itu berhubungan dengan pemahaman tentang materi siswa. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Yuli, luar biasa sekali. Pak Hari ada tambahan? Nanti saya akan menyimpulkan. Oh, buatan. Oke, benar ya apa yang dikatakan oleh Bu Yuli, kalau asesmen diagnostik itu dibedakan jadi 2, ada kognitif dan non-kognitif, di mana kognitif itu pasti untuk mengetahui kemampuan awal siswa yang sudah ada itu seperti apa kognitif, sedangkan untuk yang non-kognitif sendiri itu adalah untuk mengetahui lebih ke karakteristik dari siswa itu, mulai dengan belajarnya itu tipe yang seperti apa, terus secara psikis itu suka belajar ditemani dengan siapa, tapi pastinya yang merujuk ke hal yang ingin kita pelajari, seperti itu ya. Bisa diterima atau ada tanggapan terkait dengan apa yang saya utarakan tadi Bapak Ibu? Cukup ya? Untuk asesmen non-diagnostik, oke. Sekarang kita akan masuk ke asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebelum saya memberikan paparan, saya lihat di LMS Bapak Ibu sudah luar biasa sekali mengidentifikasikan atau merancang membuat asesmen formatif dan sumatif. Saya ingin salah satu dari Bapak Ibu yang ada di kelas ini untuk menampilkannya sebagai bahan diskusi kita. Nanti kita bisa berkolaborasi dan saling menguatkan sebelum kita masuk ke paparan yang saya berikan. Siapa yang hari ini ingin memberikan contoh paparan apa yang sudah dikerjakan di LMS? Oke, Bu Yuli. Oke, silakan Bu Yuli. Bisa mulai share screen ya hasil dari LMS yang sudah dikerjakan dan sudah diupload tadi malam terkait dengan rancangan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba mempresentasikan. Coba sebentar ya. Nah. Sudah terlihat apa belum Bapak Ibu?
On proses Bu Yuli. Sampun Bu Yuli. Nggih. Bisa dibesarkan terlebih dahulu biar sedikit bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Oke, cukup. Cukup ya, Pak Hari? Cukup ya, terlihat. Monggo Bu Yuli. Untuk rancangan asesmen yang saya buat, di situ ada rancangan asesmen diagnostiknya. Di dalam rancangan asesmen diagnostik di sini fase B, kemudian kelas-kelas 4, capaian pembelajarannya kami menggunakan tematik yaitu antara bahasa Indonesia dan IPAS. Untuk bahasa Indonesia, capaian pembelajarannya peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang teks narasi. Kemudian untuk IPA, peserta didik mengenal budaya dan sejarah di tempat tinggal provinsi dan menghubungkan dengan konteks saat ini. Peserta didik mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini ada beberapa jenis tujuan pembelajaran. Di sini ada 9, Ibu. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu membuktikan sifat-sifat cahaya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan kegiatan percobaan, siswa mampu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan benar. Tidak saya sebutkan semua, nggih Bu, nggih, karena di sini banyak sekali. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Saya lanjutkan untuk asesmen non-kognitifnya. Informasi yang ingin digali yaitu tentang kegiatan siswa ketika belajar di rumah, kemudian gaya belajar, karakter, serta minat siswa, dan yang ketiga adalah kondisi siswa, serta yang keempat adalah kesejahteraan psikologi dan emosional siswa. Untuk informasi yang pertama, pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan yaitu apa saja kegiatan kamu selama belajar di rumah. Untuk informasi yang kedua, pertanyaan kuncinya hal apa saja yang menurut kamu menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk dilakukan. Apakah membaca adalah hobimu? Apakah bacaan yang paling kamu suka? Apa saja cerita sejarah yang kamu ketahui? Apakah kamu suka bereksperimen dan pernahkah kamu bereksperimen tentang cahaya? Untuk kondisi keluarga, di sini pertanyaan kuncinya ada beberapa. Di sini nggih. Kemudian untuk kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, pertanyaan kunci, apakah harapanmu ketika belajar di rumah? Untuk langkah-langkah yang dilakukan dan alat yang dibutuhkan di sini sudah terlihat jelas. Nah, di sini langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu meminta siswa menceritakan aktivitasnya selama belajar di rumah, kemudian meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dengan memilih gambar yang disediakan, meminta siswa menceritakan siapa yang menemani dan membantunya belajar, dan meminta siswa untuk menceritakan apa bacaan yang paling disukainya. Di sini sampai 7 nggih. Untuk alat bantu yang dibutuhkan ada alat tulis, gambar ekspresi emosi, kemudian gambar berupa aktivitas yang dilakukan di rumah sebagai bahan stimulus dalam bertanya, dan memberikan stiker yang berisi emosi positif, misalnya excellent, good, atau pintar sebagai apresiasi sudah menjawab dengan jujur dan semangat. Untuk asesmen kognitifnya, saya membuat asesmen kognitifnya. Di sini asesmen formatif dalam proses pembelajaran itu bentuknya presentasi dan penulisan laporan percobaan. Untuk indikatornya di sini ada beberapa macam indikator, ada 3 di sini. Untuk penilaiannya, tekniknya itu non-tes, jenis penilaian adalah unjuk kerja, dan bentuk penilaian adalah rating scale disertai rubrik penilaian. Nah, ini adalah rating scale disertai rubrik penilaian. Di sini anak-anak nanti memberi tanda maaf ya, di sini nanti guru memberi tanda centang yang muncul pada diri siswa. Kemudian rubrik penilaian keterampilan, karena kemarin waktu saya membuat modul di situ ada banyak kegiatan yang untuk anak
belajar menggunakan LKDP, maka penilaian keterampilan juga dilaksanakan. Di sini ada beberapa muatan pelajaran yang dinilai dalam keterampilannya di LKDP di situ. Itu ada kriterianya, ada kriteria untuk skor 4 itu baik sekali, 3 itu baik, 2 cukup, dan 1 bimbingan. Di sini untuk skor penilaiannya nanti skor yang didapat dibagi dengan nilai maksimal dikali 100. Kemudian ini langkah-langkah yang akan dilakukan dan alat bantu yang dibutuhkan. Untuk asesmen sumatif, di sini saya membuat kisi-kisi asesmen sumatif yang berasal dari capaian indikator-indikator pembelajaran yang dari capaian pembelajaran yang sudah dikemukakan di atas tadi. Untuk soal atau lembar asesmen sumatifnya berbentuk seperti ini. Di sini untuk asesmen sumatif yang pertama itu memuat muatan pelajaran IPAS, dan yang kedua itu memuat pelajaran IPA. IPAS dan IPA ya. Kalau di kurikulum Merdeka ini IPA dan IPS itu digabung menjadi IPAS. Seperti itu. Terima kasih paparan dari saya. Mohon tanggapan atau bimbingan dari Bu Hartini. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali paparan dari Bu Yuli, di mana paparannya sangat lengkap menjelaskan tentang asesmen formatif dan sumatif yang sudah dibuat. Sebelum saya memberikan kesimpulan yang lebih dalam, adakah di sini Bapak Ibu yang ingin menanggapi dari presentasi Bu Yuli? Oke, Pak Hari, silakan Pak Hari. Nah, terima kasih Ibu. Saya akan coba memberikan analisa saya setelah tadi mengamati pemaparan dari kelompok 2. Saya mulai dari asesmen diagnostik dulu yang mengacu dari pertanyaan-pertanyaan pemantiknya tadi buat saya itu sudah sangat mewakili dan bisa digunakan menjadi alat untuk mengukur karakter mereka, anak-anak, kemudian minat mereka. Itu kan tadi ada pertanyaan kegiatan kamu di rumah apa, suka baca atau tidak, terus harapan kamu belajar selama pandemi ini apa, itu sudah, bagi saya sudah mewakili itu untuk dijadikan acuan di asesmen diagnostik itu. Dan alat-alatnya tadi, alat evaluasinya dan sebagainya, itu sudah mewakili di proses. Kemudian kalau diproses kan formatifnya Bu ya, kemudian di hasilnya sumatifnya juga sudah. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Harikut, luar biasa ya. Jadi Pak Hari ini sepakat menambahi Bu Yuli kalau apa yang sudah dibuat oleh kelompok 2 yang dipaparkan oleh Bu Yuli itu sudah mewakili tentang apa itu asesmen diagnostik, formatif, sumatif, seperti itu ya Pak. Di mana dari diagnostik ini tadi dimunculkan kognitif untuk istilahnya memperdalam karakteristik dari siswa tersebut, bagaimana siswa itu di rumah suka baca atau enggak, tipe membacanya seperti apa, sehingga kita bisa merencanakan proses pembelajaran yang nantinya diharapkan akan membuat capaian pembelajaran dari peserta didik ini sesuai kebutuhan dan sesuai dengan karakteristik. Seperti itu ya Pak Ari, bisa difahami dan Bu Yulin ya. Oke, kali ini langsung saja Bapak Ibu, saya akan memberikan pemaparan lebih menguatkan lagi terkait asesmen formatif dan sumatif itu seperti apa. Saya coba share screen. Kok sepertinya ada kendala di presentasi. Oke. Langsung saja ya Bapak Ibu, sudah terlihat di layar
pemaparan yang saya share screen? Sampun ya? Sudah. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang sesi ini. Tujuan dari sesi ini tuh diharapkan nanti Bapak Ibu bisa memahami konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmennya seperti apa, dan pentingnya umpan balik yang kita berikan setelah proses pembelajaran. Yang pertama, kita masuk ke konsep asesmen formatif dan sumatif ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya detail menjelaskan tentang paparan, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu selama mengajar di satuan pendidikannya masing-masing, asesmen yang seperti apa yang sering Bapak Ibu lakukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran dari peserta didik kita. Silakan, boleh dimulai dari siapa dulu? Pak Hari dulu nopo nggih? Oke, Pak Hari, silakan Pak Hari. Jujur kalau di tempat saya masih sering menggunakan yang formatif, kecenderungannya ke sana. Meskipun itu erat hubungannya itu kan antara formatif dan sumatif bisa dipisahkan, itu saling berkesinambungan begitu. Oke. Tapi hanya prosesnya lebih banyak ke formatif. Kalau untuk satuan pendidikannya Bu Yuli, seperti apa Bu Yuli, bisa di-sharekan ke kita nanti sebagai bahan diskusi kita terkait dengan asesmen. Halo. Ya, halo Bu Yuli. Gimana Bu? Mohon maaf Bu. Untuk jenis asesmen yang biasanya Bu Yuli lakukan di sekolah, di satuan pendidikan Bu Yuli selama ini, seperti apa asesmen yang dilakukan? Oke. Untuk asesmen yang biasa saya lakukan di kelas Ibu itu masih sering menggunakan banyak di asesmen sumatifnya, lebih berat di asesmen sumatifnya. Untuk asesmen formatifnya itu ya kadang-kadang dilaksanakan, kadang tidak. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hari dan Bu Yuli untuk sharing ya. Ya, selama ini rata-rata di satuan pendidikan itu masih memfokuskan alat ukur untuk ketercapaian peserta didik itu lebih banyak di sumatif ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa asesmen itu ada 3. Yang pertama adalah asesmen AS atau sebagai ya, di mana asesmen ini sebagai refleksi proses pembelajaran yang nantinya dari refleksi ini kita bisa melakukan perbaikan pembelajaran. Kemudian for ini untuk ya, untuk berarti asesmen ini fungsinya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan off itu adalah asesmen yang sering kita sebut dengan asesmen sumatif, di mana evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, sebenarnya yang sering kita lakukan itu kan lebih timbangannya ya, timbangan beratnya itu lebih ke asesmen kondisi saat ini ya, lebih ke asesmen of learning atau asesmen sumatif. Sedangkan asesmen for learning dan as learningnya atau asesmen formatifnya itu sering kita bukan abaikan ya, tapi porsinya memang lebih ringan dibandingkan asesmen yang untuk sumatifnya. Nah, apa yang diharapkan dari kurikulum baru atau paradigma baru ini, di mana nanti kita akan bisa membuat atau bisa merencanakan suatu pembelajaran dengan asesmen for learning dan as learning-nya itu lebih dibandingkan yang sumatifnya. Karena dalam paradigma baru atau pendidikan yang memerdekakan ini, yang digambarkan oleh piramida, di mana nanti untuk asesmen for dan as ini menduduki piramida yang paling besar dibandingkan asesmen yang sumatif. Sehingga proporsinya itu diharapkan nanti di kurikulum yang memerdekakan ini proporsinya lebih besar ya. Dengan proporsi yang lebih besar itu sehingga kita mampu mengubah atau mengubah paradigma di mana hasil itu lebih bagus dari proses, tapi proses itu harus lebih utama dibandingkan hasil. Jadi mengubah paradigma belajar di mana menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Selama ini kan kita menitik beratkan nilai di asesmen sumatif daripada nilai proses di asesmen formatif. Seperti itu nih Bapak Ibu. Dan dengan kita memperbanyak porsi di asesmen formatif yang memiliki kaitan dengan asesmen sumatif, diharapkan dengan ini kontribusi dari tugas formatif ke sumatif itu akan
menurunkan beban kerja murid dan memperjelas referensi tugas formatifnya, sehingga pada saat murid asesmen sumatif itu karena sudah mendapatkan di asesmen formatif itu kan diulang-ulang ya istilahnya ya, jadi beban murid itu lebih ringan dan sumatifnya juga goalnya atau hasilnya juga bagus. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya untuk ini? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa saya lanjutkan ke bentuknya ya. Nah, kalau tadi asesmen diagnostik kita ada bentuknya kognitif dan non-kognitif, sedangkan di asesmen formatif dan sumatif ini bentuknya ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis ya. Yang tidak tertulis itu seperti apa? Diskusi kelas, produk dari sebuah proyek, presentasi, drama, tes lisan bisa dengan kuis tanya jawab atau bisa dengan mengkonfirmasi atau bisa dengan umpan balik. Nah, dari situ kita bisa membangun suatu perencanaan berupa rubrik ya kalau untuk yang tidak tertulis untuk memberikan asesmen formatif untuk peserta didik kita. Kemudian untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis itu bisa sebuah IC atau tes tulis atau poster, jurnal maupun refleksi ya. Refleksi. Nah, refleksi ini bisa refleksi untuk melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran untuk mereka sendiri atau bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri sendiri itu juga bisa ya. Ini dalam bentuk tertulis. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan asesmen formatif dan sumatif dalam bentuk tertulis, apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah instrumen. Nah, mulai dari kisi-kisi. Nah, kita tadi sudah dibahas sedikit dalam tugasnya kelompok 2 yang dipresentasikan oleh Bu Yuli, di mana kita menurunkan atau membreakdown ya capaian pembelajaran itu menjadi sebuah ATP atau alur tujuan pembelajaran. Setelah alur tujuan pembelajaran, kita pun bisa membreakdown untuk indikator-indikator apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tiap tujuan pembelajaran tersebut. Lah, indikator itu bisa kita gunakan untuk membuat rancangan asesmen formatif dan sumatif dalam bentuk kisi-kisi. Yang pastinya kisi-kisi itu memuat banyak hal ya, termasuk dengan tingkatan soalnya dari taksonomi Bloom mulai dari C1 sampai C6 yang akan kita masukkan sesuai dengan karakteristik siswa itu seperti apa. Kemudian di instrumen itu selain kisi-kisi kita juga bisa langsung buat kartu soal, soalnya hingga kunci jawaban dan penskoran dari instrumen tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait dengan bentuk asesmen formatif dan sumatif? Sebelum saya lanjutkan untuk ke bab berikutnya. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya. Oke, saya akan masuk ke umpan balik. Nah, apa pentingnya umpan balik? Nah, ini sangat penting sekali ya dilakukan oleh seorang pendidik ya, baik bagi guru maupun bagi murid. Karena umpan balik ini kumpulan informasi bagaimana seseorang bisa melakukan suatu kegiatannya ya, berisi hal-hal apa yang sudah dilakukan, terus hal-hal apa yang butuh perbaikan, hal-hal apa yang bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Untuk guru ini fungsinya untuk apa? Memberikan informasi yang jelas ya, perkembangan murid, sehingga guru bisa memodifikasi pembelajaran untuk kedepannya seperti apa. Sedangkan untuk murid, fungsinya untuk mengetahui atau mengenali dirinya, kelebihannya di mana, kekurangan yang harus diperbaiki di mana, kemudian kesempatan bagi murid juga untuk belajar satu dengan yang lainnya dengan umpan balik ini. Karena umpan balik ini kan tidak harus dari guru, tapi dari temannya juga bisa penilaian dari temannya. Di situ kan anak belajar untuk bisa memperbaiki diri atau mengupgrade dirinya sesuai dengan pengalaman-pengalaman temannya yang lain, seperti itu. Nah, ada 10 prinsip ini ya Bapak Ibu yang harus dikembangkan dalam panjenengan-panjenengan memberikan umpan balik ya, di mana umpan balik itu harus mudah dimengerti, melihat ke belakang, spesifik, kontekstual, tepat waktu, melihat ke depan, dan selektif. Ini juga sepertinya sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, terkait dengan umpan balik itu seperti apa, di mana umpan balik ini kita harus terdiri dari fit up. Fit up itu mengklarifikasi, jadi sebelum kita mengejas, kita tidak boleh ya mengejas murid atau mengejas orang lain tanpa kita fit up terlebih dahulu atau mengklarifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita feedback, kita memberikan tanggapan, baru kita feed forward atau memberikan saran. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tingkatan atau tahap
tahap kita memberikan umpan balik itu seperti apa? Pertama, kita harus klasifikasi. Ini wajib ya Bapak Ibu. Klasifikasi itu dengan cara apa? Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi jangan langsung ngejudge kamu salah. Kamu kurang di ini, kamu ini, tidak seperti itu. Tapi kita tanyakan dulu maksud dan tujuan si anak ini atau siswa ini mengutarakan hal itu apa maksudnya, seperti itu. Kemudian kita baru memberikan penilaian. Penilaian pun kita berikan dengan awal dengan emosi positif ya, memberikan pujian terlebih dahulu. Ini ide yang bagus untuk bla 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 bla. Kemudian kita memberikan perhatian. Perhatian itu seperti kita saya belum paham bagaimana ya untuk mendapatkan hasil ini. Baru dari situ setelah anak kita istilahnya kita beri pertanyaan pematik untuk perhatian ya, baru kita masuk ke saran. Jadi kalau kita langsung memberikan saran tuh kadangkala ada karakteristik anak itu yang menerimanya itu kan tidak bisa legowo dan sebagainya karena kita kan harus melihat karakteristik anak juga ya Bapak Ibu. Jadi ya itu. Jadi kita harus klasifikasi, kita berikan penilaian, kita berikan perhatian, baru kita masuk ke feed forward-nya atau saran. Kemudian kita apresiasi. Ini sangat penting sekali karena sepemahaman saya apresiasi itu bisa membuat keadaan orang itu jadi tidak bermotivasi menjadi motivasi, terutama apresiasi yang positif ya. Kita harus bisa mengapresiasi apapun itu. Apresiasi itu tidak harus dalam bentuk hadiah, tapi apresiasi itu dalam bentuk pujian, dalam bentuk jargon, dalam bentuk istilahnya perhatian, jargon lah. Itu anak-anak saya rasa itu sudah sangat bahagia. Nah, Bapak Ibu, seperti itu ya untuk tingkatan dari ladder of feedback atau umpan balik secara berjenjang, dan saya harapkan di paradigma pendidikan yang memerdekakan, para pendidik-pendidik ini kan panjenengan adalah embrio-embrio dari pendidikan yang memerdekakan, bisa mengimplementasikan dari tahapan-tahapan umpan balik yang pastinya bisa membuat anak ini merasa nyaman dan merasa bisa termotivasi. Nah, ada tanggapan terkait dengan paparan yang saya berikan Bapak Ibu? Silakan, monggo kita bisa diskusikan kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dipaparkan lagi. Bapak Ibu gimana? Oh Pak Hari, ya silakan Pak Hari. J, pripun Pak? Ini Bu, saya agak apa ya di slide Ibu yang terakhir yang di feedback ya. Iya. Bisa, minta tolong untuk dimunculkan. Oke. Bentar ya, saya akan munculkan lagi. Sampun ya, sampun terlihat ya Pak Ari. Gimana? Nah, untuk sebentar ya. Nah, untuk level of feedback tadi, itu kan Ibu tadi menjelaskan kita enggak boleh langsung ngejudge ya. Apa itu mengadili anak kamu begini ini salah. Itu kan saya perhatikan di poin yang di fase yang di tangga yang klarifikasi itu berarti itu sebuah pertanyaan pun bisa diganti ya Bu ya. Misalkan begini. Bisa. Setelah menjelaskan materi ekosistem misalkan ada beberapa siswa yang tidak bisa menjelaskan apa itu pengertian dari ekosistem. Jadi mungkin pertanyaannya bisa diubah ya Bu ya. Misalkan yang dari seperti ini. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Mungkin untuk klarifikasi bisa diganti, misalkan begini, kamu tahu nggak sih apa itu ekosistem? Atau mungkin bisa diganti, apa kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika pertama kali mendengar istilah atau kata ekosistem? Mungkin begitu yang dimaksud Bu ya. Oh iya, betul Bapak. Jadi di sini klarifikasi ini adalah ketika kita sudah melakukan proses pembelajaran, kemudian misalkan presentasi ya, anak terkait dengan ekosistem, kita ada sesuatu yang janggal. Anak ini mengatakan sesuatu yang janggal. Nah, di situ meskipun kita tahu kejanggalan itu adalah salah, untuk umpan balik itu diusahakan jangan langsung mengejasa anak. Salah, itu bukan ekosistem yang kamu maksud. Ekosistem itu tidak seperti itu, tapi kita mulai dari klarifikasi terlebih dahulu. Sebentar, apa yang ada di benak kalian tentang ekosistem? Oh, dari situ kan anak pasti akan menjelaskan. Ekosistem itu gini Bapak. Nah, ayo coba kita, kalau perlu kita arahkan ya. Kita coba lihat siapa yang pernah lihat akuarium. Di dalam akuarium itu ada komponen apa saja. Nah, dari situ itu istilahnya kita
tidak boleh mengejasnya itu di poin itu. Jadi seperti yang apa dikatakan oleh Pak Hari, kita boleh mengganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya pertanyaan tersebut itu nyaman buat anak. Seperti itu Pak Hari. Bisa dipahami Pak Hari? Namun, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari, luar biasa sekali. Ada pertanyaan lagi selain Pak Hari? Ini sepertinya kok seru sekali ya. Ini kalau waktunya cuma 2 jam pelajaran kok tidak cukup ya. Bisa sampai 1 hari 1 malam ini ya. Karena peserta dari pelatihan sekolah penggerak ini luar biasa aktif, antusias untuk berdiskusi, membuat saya semakin betah ini ya di forum virtual seperti ini. Oke. Sampon bisa dipahami? Oh, luar biasa sekali. Oke, cukup ya. Saya ingin salah satu dari peserta ini untuk merefresh otak kita yang sudah 2 jam pembelajaran dari tadi ini kita sudah belajar tentang asesmen, kita juga sudah memahami Bu Yuli, Pak Hari yang sangat luar biasa dan spektakuler telah membantu kita semua mengenal atau memahami tentang konsep bahkan sampai ke umpan balik dari kulit luar sampai terdalamnya asesmen formatif dan sumatif ya. Nah, ini saya mau salah satu dari peserta pelatihan kali ini untuk memberikan ice breaking ya, agar kegiatan kita berkesan untuk kali ini. Siapa yang kali ini mau memberikan ice breaking Bapak Ibu? Oke, Pak Hari. Oke, Pak Hari, silakan langsung saja. Ice breaking kita siang hari ini apa ya? Wah, Pak Hari sudah senyum-senyum, ini pastinya saya diajak berdendang. Dangdut itu. Oh, enggak. Oke, gimana? Bukan apa ya? Ini lebih pada tips kok, Bu. Oke, enggak apa-apa. Ini agak lemes, apa itu capek ya? Iya. Saya kemarin baru sharing dengan teman-teman komunitas yang menderita penyakit jantung. Terus dapat tips ringan untuk melatih agar kita terhindar dari penyakit jantung. Mungkin ibu-ibu bisa cocok ya Pak di masa pandemi seperti ini ya, biar tidak terjadi pembekuan darah. Silakan Mari, tips sehatnya. Oke, tangan sebelah kiri Bu, tangan kiri. Coba. Oke, tangan kiri. Bu Yuli, kamera bisa diaktifkan Bu Yuli. Oh iya. Oke, kita bersama-sama akan refresh ya. Ini dapat double manfaat. Oke, tangan kiri. Ya, biar tidak iri, yang kanan juga ikut aktivitas tapi. Nah. Oh gitu. Saya kok nggak lihat gambarnya Pak Hari ya? Apa? Saya kok nggak lihat gambarnya Pak Hari, apa sinyal saya ya? Mungkin kendala sinyal. Sudah terlihat. Sudah. Ayo Pak Di. Coba dari Ibu Jari dulu Ibu, silakan dipencet ujungnya. Oke, dipencet ujungnya. Ya, dipencet tangan kiri itu Pak. Iya, tangan kiri 9 kali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut ke jari berikutnya Bu. Oke, 1, 2, 3. Kita bisa berhitung bersama ya Bapak Ibu. 6, 7, 8, 9. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih tips sehatnya Pak Hari. Sehat selalu. Amin. Salam bahagia dan sehat selalu ya Bapak Ibu. Ini cocok sekali kalau kita sering ngetik-ngetik di depan komputer. Itu kan kita jarang menggerakkan dan olahraga. Kita memijat ujung-ujung jari kita yang merupakan salah satu fungsinya ya untuk agar darah kita mengalir dengan lancar. Terima kasih tips luar biasanya Pak Hari. Oke, Bapak Ibu, baik. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya. Saatnya kita mengakhiri kegiatan pada sesi hari ke-7 ini. Semoga Bapak Ibu selalu semangat. Setelah ini masih ada sesi asinkronus. Silahkan belajar dengan maksimal, bekerja dengan maksimal. Jangan lupa jaga imun, tetap makan.
Ya, tetap bahagia itu yang pertama, tetap bahagia ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengakhiri sesi kita, saya ingin salah satu yang piket hari ini bisa berdoa agar apa yang kita dapat hari ini bermanfaat, terus dilancarkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Monggo, yang mau mengakhiri dengan doa. Oke, Bu Yuli, silakan. Terima kasih atas paparan atau ilmu dari Bu Hartini. Nggih, semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sekolah penggerak atau dengan kurikulum merdeka dengan baik, dengan berhasil dan sukses. Oke, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Saya selaku fasilitator di sini mohon maaf jika pada sesi kali ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua karena manusia tempatnya salah ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya tentunya Bapak Ibu. Mau kan memaafkan saya? Sampai jumpa di sesi besok. Tetap semangat, tetap bahagia. Kita berfoto dulu ya sebelum mengakhiri sesi ini. Yuk, 1, 2, 3. Cheese. Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.